Kondisi terkini Stadion GBK jelang final Piala AFF U23 2025. Suasana, euforia, dampak ekonomi, dan kesiapan tim Garuda. GBK membara. Final FU23 2025 jadi pesta rakyat. Supporter Indonesia tumpah ruah, omset pedagang naik, skuad Garuda siap persemkan gelar bersejarah. Hari ini berubah menjadi lautan merah putih. Ribuan supporter dari Sabang hingga Merauke, bahkan dari berbagai belahan dunia seperti Malaysia, Brunei, Jepang, Qatar, hingga Belanda dan Australia, tumpah ruah menuju pusat kebanggaan Indonesia. Semua bersatu dalam satu semangat, menyaksikan sejarah baru yang berpotensi ditorehkan Timnas Indonesia U23 di partai final Piala AFF U23 2025 malam nanti. Pertandingan melawan Vietnam bukan sekadar laga biasa. Ini adalah pertarungan harga diri, penentuan supremasi Asia Tenggara, dan klimaks dari perjuangan panjang anak asuh Gerald van Burg. Apalagi final tahun ini diselenggarakan di rumah sendiri, di stadion legendaris yang menyimpan begitu banyak kenangan emas untuk sepak bola Indonesia. Antusiasme supporter luar biasa. GBK penuh sehari sebelum kick-off. Pantauan redaksi sejak pagi tadi menunjukkan antrean sudah mengular di berbagai titik masuk stadion. Supporter datang dalam rombongan besar menggunakan bus dari daerah-daerah seperti Palembang, Padang, Surabaya, Malang, Pontianak, Makassar, hingga Jayapura. Banyak pula yang datang dari luar negeri, terutama diaspora Indonesia di Malaysia dan Singapura. Kami naik kereta dari Surabaya sejak kemarin malam. Nggak tidur, langsung ke GBK. Ini final bersejarah, harus ditonton langsung, kata Arya, mahasiswa ITS yang datang bersama 15 kawannya lengkap dengan bendera besar dan cat wajah merah putih. Sementara itu, supporter dari luar negeri seperti Fadil asal Johor, Malaysia, juga terlihat memakai jersey merah Indonesia. Saya fans Indonesia sejak final SEA Games kemarin. Supporter Indonesia sangat luar biasa. Saya rela terbang demi suasana ini. Koreografi kolosal disiapkan. 25.000 bendera merah putih dibagikan PSSI dan kelompok supporter seperti Garuda Youth, Ultras Merah Putih, dan Laskar Nusantara juga menyiapkan koreografi yang disebut-sebut akan jadi tifo terbesar sepanjang sejarah Piala AFF. Tak kurang dari 75.000 bendera kecil dibagikan di setiap kursi penonton. Tribun Utara akan bentuk wajah Garuda. Tribun Selatan menampilkan tulisan Satu Indonesia. Sementara Tribun Timur dan Barat membentuk gelombang merah putih menyala. Ini bukan sekadar laga final, ini momentum persatuan. Kami siapkan kejutan visual untuk menunjukkan pada dunia, Indonesia bukan hanya kuat di lapangan, tapi juga di tribun, ujar Rahmat Setiawan, koordinator koreografi. Pedagang kaki lima panen rezeki, dari jersey hingga es kelapa ludes. Sisi luar stadion GBK pun tak kalah ramai. Ribuan pedagang musiman menjual berbagai atribut mulai dari shawl, bendera, jersey timnas, hingga makanan tradisional. Daryono, penjual jersey di pintu VVIP, mengaku omsetnya naik 3 kali lipat dibanding laga semifinal. Sejak kemarin sore saya sudah buka. Dalam sehari bisa jual 200 jersey, biasanya cuma 50. Banyak fans dari luar negeri juga beli karena katanya suka desain jersey timnas sekarang, ujarnya. Penjual makanan seperti bakso, siomay, dan es kelapa muda pun mengalami lonjakan pembeli. Bahkan seorang pedagang tahu bulat sempat kehabisan stok dalam 2 jam. Thailand rayakan posisi ketiga, Vietnam bersiap perang dengan VR. Sebelum partai puncak malam ini, laga perebut tempat ketiga yang berlangsung kemarin antara Thailand dan Filipina juga menyedot atensi. Thailand berhasil mengunci posisi ketiga usai menundukkan Filipina 3-1. Pelatih Thailand, Worawut Srimaka, menyebut ini kemenangan membanggakan. Kami datang bukan sebagai unggulan, tapi para pemain menunjukkan karakter. Kami bangga menutup turnamen sebagai juara ketiga, ujarnya dalam konferensi pers. Sementara itu, Vietnam yang akan menghadapi Indonesia di final justru dilanda kegelisahan. Pihak AFF resmi mengumumkan penggunaan VR di final tahun ini. Langkah ini disebut sebagai bentuk respon atas meningkatnya kekerasan dan insiden kontroversial di beberapa laga Vietnam. Pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, bahkan secara terbuka mengungkap kekhawatirannya. Kami harus adaptasi cepat. Pemain kami terbiasa dengan gaya bermain keras dan menekan. Tapi dengan VR, harus lebih berhati-hati. Kami tidak ingin dihukum karena tackle keras. Beberapa pengamat menilai pengumuman ini bisa menguntungkan Indonesia yang kerap menjadi korban permainan keras Vietnam di turnamen sebelumnya. Skuad Garuda dalam kondisi prima, duet Raven Arhan Fikri diandalkan.
Kabar baik juga datang dari ruang ganti Timnas Indonesia U23. Pelatih Gerald Van Burg memastikan hampir seluruh pemainnya dalam kondisi fit-fit, termasuk nama-nama kunci seperti Arhan Fikri, Jean Sraven, Rayhan Hanan, Doni Tri Pamungkas, dan sang kapten Muhammad Ferrari. Kami telah evaluasi permainan Vietnam. Kami tahu mereka agresif, cepat, dan kuat di duel udara. Tapi kami juga punya keunggulan di teknik dan kecepatan transisi, ujar Van Burg. Nama Jean Sraven kembali jadi sorotan usai tampil luar biasa saat semifinal. Pemain keturunan Belanda ini akan berduet dengan Arhan Fikri yang dikenal sebagai si pemecah kebuntuan. Duet lini tengah akan diisi oleh Rayhan Hanan dan Doni Tri yang dikenal lugas namun tenang dalam penguasaan bola. Di sektor pertahanan, Kakan Rudianto dan Alvarizi Buffon akan jadi palang pintu utama, didukung oleh Ferrari. Untuk posisi kiper, Ardiansyah Runtuboy akan jadi pilihan utama dengan Cahya Supriyadi sebagai cadangan siap tempur. Tim kami sudah sangat siap. Ini saatnya membuat supporter bangga, ucap Arhan Fikri. Dukungan spiritual dan nasionalisme menggema. Tak hanya semangat olahraga, dukungan spiritual juga terasa di sekitar stadion. Sejak pagi, beberapa kelompok mahasiswa dan santri dari wilayah Jabodetabek terlihat menggelar doa bersama di pelataran Masjid Atin dan Istiqlal. Mereka mendoakan kemenangan Indonesia malam ini. Kami bukan hanya menonton, tapi berdoa. Ini bukan sekadar pertandingan, ini tentang kebanggaan bangsa, kata Ustaz M. Taufik yang memimpin doa bersama. Sementara itu, kelompok-kelompok nasionalis juga menggelar parade budaya dengan menampilkan atraksi tari daerah, marching band, dan teatrikal perjuangan. Polri siaga, 3.000 petugas gabungan kawal final. Pihak keamanan juga tak mau kecolongan. Mabes Polri menurunkan 3.000 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, TNI, Satpol PP, dan Disub. Penjagaan berlapis diberlakukan di seluruh gerbang masuk stadion serta area publik sekitar Senayan. Tidak ada penutupan jalan, tapi pengalihan arus akan diberlakukan secara situasional. Kami harap supporter datang lebih awal. Jutaan mata akan tertuju ke GBK. Siaran final diprediksi pecahkan rekor final Piala AFF U23 2025 akan disiarkan langsung di lebih dari 10 negara ASEAN. Beberapa stasiun televisi besar seperti ESPN memprediksi pertandingan ini akan memecahkan rekor penonton AFF U23 sepanjang masa. Dari London, mantan pelatih Inggris Roy Hodgson bahkan ikut mengomentari lewat akun X. Indonesia vs Vietnam in Jakarta tonight will be a spectacle. GBK is one of the loudest stadiums I've ever witnessed. Expect drama, goals, and passion. Malam yang menentukan, malam yang mewakili asa bangsa. Malam ini, seluruh elemen bangsa menyatu. Dari GBK yang membara hingga warung-warung kecil yang gelar nobar di desa-desa, semua berharap satu hal, kemenangan. Bukan sekadar piala, tapi simbol kejayaan sepak bola Indonesia di tanah sendiri. Dari langit Jakarta, bendera merah putih berkibar kencang. Semua mata akan tertuju pada satu panggung. Gelora Bung Karno, satu semangat, satu nyala, satu tekad. Garuda juara.